Yang saya hormati dan saya muliakan segenap kepengurusan mushola
juga segera panitia pembangunan mushola Al-Hidayah 2 yang seperti biasa. Para alim ulama, para asatidz, para guru, para hujjah, jamaah mushola Al-Hidayah 2 pada kegiatan rutin malam Senin pada maghrib jamaah yang sempurna. Khusus yang terhormat Haji Sakiri, Haji Harto, kemudian Bapak dan Haji, alhamdulillah selalu hadir di majelis pengajian kemudian Pak Sadim, Pak Jayadi, Pak Rudi, kemudian Pak Dasar Hussein, aku Bapak Jayadi, Bapak Adi, Bapak Ari, Pak Yusuf, bagi kopi dari tadi, Pak Adi, aku berhormat, juga Bapak Ibu sekalian yang lain yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, namun tidak bermaksud untuk menggunakan takdim dan hormat saya pada yang hadir pada kesempatan malam ini dan juga para pendengar. Pertama-tama mari kita terlebih dahulu mengajarkan puji beserta rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih ditanamkan keimanan, masih diberikan rasa kecintaan, juga masih diberikan rasa kebersamaan, bisa hadir di pengajian rutin malam Senin pada maghrib menjelang sholat isya di mushola Al-Hidayah 2. Tentunya ini semua terjadi karena inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu mudah-mudahan segala bentuk nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, baik nikmat lahir ataupun nikmat batin, terutama nikmat yang sangat besar bagi kita dalam perjuangan hidup, yakni nikmat iman dan nikmat Islam yang dapat mengantarkan kita menuju kebahagiaan yang hakiki di alam akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dengan rahmat-Nya malam hari ini kita, keluarga besar kita, masyarakat yang berada di lingkungan kita dan lingkungan di sekitarnya, mudah-mudahan termasuk kepada bagian hamba Allah yang senantiasa mensyukuri rahmat dan nikmat-Nya dan mengembalikannya dengan bentuk pengabdian dan ibadah kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam juga mudah-mudahan Allah limpahkan kehadiran panutan alam Kanjeng Rasulullah, baginda kita yang mulia, Nabi Yuna yang agung, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan tertanamnya rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Allah dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi buah kecintaan juga bagi Nabi Muhammad terhadap kita, dan juga pengakuan kita terhadap Nabi Muhammad bahwa beliau adalah Nabi kita. Mudah-mudahan akan membuahkan hasil bahwa Nabi Muhammad menjadikan perhatian kepada kita bahwa kita ini adalah merupakan daripada umatnya, dan mudah-mudahan dengan perhatian itulah nanti Kanjeng Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan pertolongan kepada kita dengan sebutan syafaatul umatnya. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum nanti melanjutkan kepada sifat-sifat Rasul
berbahagia sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Mari kita bacakan terlebih dahulu Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita senantiasa berada dalam kesehatan, berada dalam kemudahan, berada dalam kemuliaan, berada dalam ketakwaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan kita dan keluarga kita, lebih khusus jamaah Mushola Al-Hidayah 2, senantiasa diberikan kekuatan untuk memakmurkan dan mensiarkan agama di mushola yang kita cintai bersama. Juga mudah-mudahan pembangunan yang sedang kita rencanakan untuk terus kita kembangkan dan kita lanjutkan akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pembangunan mushola ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para donatur, para simpatisan mushola yang telah memberikan dan menyumbangkan, mendonasikan sebagian rezekinya di Mushola Al-Hidayah 2, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan dengan balasan yang lebih banyak, balasan yang lebih berkah. Terutama mudah-mudahan para donatur yang masih hidup mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan rezeki dan kehidupannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan anugerah dan karunia-Nya agar rezekinya dijadikan sebagai rezeki yang berlimpah dalam keberkahan. Bagi yang sudah wafat, bagi yang sudah almarhum dan almarhumah, bagi keluarga besar, Haji Kursi, kemudian Pak Sari, dan juga keluarga yang lain, dan juga dari simpatisan Mushola Al-Hidayah 2 yang telah menyampaikan sebagian rezekinya yang dikhususkan untuk almarhum Bapak Soehartono Sudibyo, dan juga yang almarhumah Ibu Sumatin binti Suparlan binti Sosro Diharjo, dan seluruh keluarga besar kita yang sudah wafat, sudah meninggal. Kita doakan mudah-mudahan mereka berada di alam barzahnya, berada di alam kuburnya, senantiasa ditambahkan maghfirah ampun, diterima iman Islamnya, diampunkan dosa hilafnya, dimaafkan kesalahan salahnya, Allah muliakan di alam barzahnya, diterangkan di alam kuburnya, dibahagiakan dengan rahmat dan ridhonya, dan mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surga-Nya. Segala amal bakti ibadah yang telah dilakukan ketika hayat, ketika hidupnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahalanya dan menjadikan buah kebahagiaan di alam kuburnya, buah kebahagiaan di alam barzahnya, dan juga mudah-mudahan bagi keluarganya yang ditinggalkan, termasuk kita sebagai generasi manusia, senantiasa Allah berikan sehat walafiat, terkabul segala hajat dan cita-cita kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dan juga mudah-mudahan Allah bahagiakan rumah tangga kita, Allah soleh-solehkan ahli keturunan kita, semua yang kita cita-citakan, semua yang kita raih, semua yang sudah kita dapat, mudah-mudahan dapat menjadi bekal ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan akhir kehidupan kita nanti Allah akhirkan dengan wafat husnul khotimah. Membawa iman Islam, membawa amal soleh dan ibadah, Allah jemput kita dengan ridhonya, dan kita pun menghadap kepada Allah dengan penuh kecintaan kepadanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan lahir dan batin kepada kita, kepada keluarga besar kita, ahli keturunan kita, pada umumnya muslimin muslimat mukminin dan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah. Amin Allahumma. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan pengajian kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan beranjak atau melanjutkan kepada sifat baginda Nabi, sifat para Rasul, yakni sifat yang ketiga, yaitu sifat tabligh. Artinya baginda Rasul, para Rasul menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga disampaikan kepada umat-umatnya, termasuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi kita yang agung dan mulia punya tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan apa yang dititipkan, diamanatkan oleh Allah kepadanya sehingga sampailah kepada kita selaku umatnya. Sifat yang ketiga adalah sifat tabligh. Tabligh ini artinya menyampaikan. Jadi Nabi, para Rasul itu mustahil menyembunyikan atau kitman syai'in, menyembunyikan apa-apa yang dibawa dan didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti menyampaikannya, pasti menyampaikan amanah kepada umat-umatnya. Karena sifat amanah, sifat tabligh inilah para nabi, para rasul senantiasa melakukan dakwah, melakukan syiar, menyampaikan apa yang perlu disampaikan sebagai amanah Allah untuk disampaikan kepada umat-umat agar mereka bisa tahu manfaat dan faedah dari apa yang dibawa oleh baginda Nabi atau para Rasul, para Nabi yang menyampaikan. Walaupun mereka berjuang dengan sangat keras, berjuang dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan, seperti perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW mendakwahkan syiar agama ini ya bukan suatu hal yang mudah. Bisa dibayangkan berada di tengah-tengah kaum kafir, kemudian kaum-kaum yang sangat keras, yang sudah memiliki itikat dan keyakinan yang jauh berbeda dari keyakinan yang diajarkan dan dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga sampai suatu ketika kanjeng Nabi dalam mensiarkan agama yang sampai dilempar batu, kemudian sampai mengenai kepada giginya, bahkan sampai tanggal, kemudian sampai kakinya berdarah dan lain-lain apa yang pernah dilakukan oleh para rasul, para utusan Allah, termasuk baginda kita Nabi Muhammad SAW. Itu dilakukan demi apa? Demi tabligh, menyampaikan hal-hal yang wajib disampaikan, yang merupakan amanah dari Allah disampaikan kepada umat-umatnya, walaupun penuh perjuangan, walaupun dalam keadaan perjalanan yang sangat sulit baginya. Sulit untuk bisa diterima, sulit untuk bisa dicerna, tapi dengan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan para nabi dan para rasul, mereka mendapatkan bimbingan, petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sekeras-kerasnya manusia dengan kelembutan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebahagian besar mereka bisa menerima, sebagian besar mereka bisa percaya, meyakini, bahkan mengamalkan apa yang dibawa dari ajaran-ajaran para nabi dan para rasul. Terus kalau para nabi tidak menyampaikan, berarti para nabi tidak amanah terhadap apa yang dititipkan oleh Allah. Dan itu mustahil. Itu mustahil para nabi, para rasul tidak menyampaikannya. Males, takut, nanti malah membahayakan. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa membahayakan, tapi justru ditanamkan di dalam hatinya, bahkan sudah tertanam sebagai bekal di dalam jiwanya. Jihadnya adalah
jihadnya adalah sampai meninggal pun pasti berada di dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dijanjikan oleh surga yang agung. Apalagi para nabi, para rasul sudah pasti janji dari Allah akan masuk dalam surganya. Beda dengan kita ini diberikan oleh Allah satu gambaran bahwa kalau begini dan begitu dalam ketakwaan dan kepatuhan, maka akan dimasukkan setelah mendapatkan ridho dari Allah masuk dalam tempat yang mulia, surga jannah. Jadi diyakini oleh keyakinan kita bahwa para nabi, para rasul memiliki sifat tabligh, artinya menyampaikan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mustahil para nabi, para rasul menyimpan apa yang diperintahkan oleh Allah tidak disampaikan kepada umat-umat yang nomor ketiga. Kemudian yang nomor keempat adalah sifat patona. Sifat patona ini artinya para nabi, para rasul memiliki tingkat kepahaman yang luar biasa, cerdasnya luar biasa. Ya kan, mau jadi pimpinan, mau jadi penggerak, mau jadi inspirator. Makanya para nabi, para rasul itu idenya banyak, kreativitasnya juga banyak, kekuatannya juga banyak, keilmuannya banyak, strateginya pun banyak, apapun dimilikinya banyak. Kenapa? Modal dakwah itu yang salah satunya, memiliki kemampuan, memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir, memutuskan, mengambil satu sikap dan kesimpulan agar bisa mencapai satu sasar dan titik tujuan. Jadi memahami banget terhadap apapun yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disampaikan, dibawa dari Allah sebagai bentuk amanah dari Allah untuk disampaikan kepada umat-umatnya, sehingga tingkat kecerdasan para nabi, para rasul ini memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Jadi mustahil para nabi, para rasul itu bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Pasti sudah memiliki skill lahir dan batin, punya kemampuan yang luar biasa. Nah, beranjak daripada itu pula penerus para nabi, penerus para rasul, para ulama, warasatul anbiya pun demikian. Sebagaimana rasul memiliki kecerdasan yang diberikan oleh Allah, maka penerus-penerusnya pun harus memiliki kecerdasan untuk bisa menyampaikan risalah dan dakwah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan redaksinya. Sifat tabligh dia tadi ya. Sifat tabligh. Wajibu dan wajib bihaqihim bagi mereka para rasul, alaihim bagi mereka as-salatu, alaihim semoga bagi mereka as-salatu rahmat Allah, wassalamu dan keselamatan dari Allah. Tablighuma menyampaikan sesuatu, amaru yang telah memerintahkan Allah kepada mereka, bitablighihi untuk menyampaikannya lil khalqi kepada semua makhluk. Waliduhu dan adapun lawannya sifat tabligh, kitmanu dzalika, yakni menyembunyikan sesuatu yang datang dari Allah. Wa dalilu dan adapun dalilnya, wa dalilu dan adapun keterangannya, wa dalilu dan adapun hal yang menjelaskan tentangnya, ala dalika tentang rasul, para rasul tersifati oleh sifat tabligh, an-nabuh bahwa sesungguhnya
kunna yakin kita semua ma'murina itu diperintah kita kitmanal ilmi kitmanil ilmi untuk menyembunyikan keilmuan. Wala yasihu dan tidak sah tidak pantas anumaro diperintah kita semua bihi untuk menyembunyikan ilmu. Dianaka timal ilmi karena sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu mal'unun itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, wajib bagi para rasul alaihi wassalam memiliki sifat tabligh atau sifat tabligh pasti ada pada para nabi dan para rasul. Karena mereka ma'amaru bi tablighihi, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah menyampaikannya lil khalqi kepada semua makhluk. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian bahwa tabligh mereka, dakwah mereka bukan untuk seseorang saja, untuk sekelompok saja, tapi untuk semua makhluk, lil khalqi, untuk semua makhluk. Jadi manfaat tabligh mereka itu adalah bagi semua makhluk. Nah sekarang kalau salah satu manfaat bisa kepada semua makhluk, caranya seperti apa Allah memberikannya? Contohnya Allah mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, saling menyayangi di antara sesama makhluknya, termasuk makhluk yang namanya manusia dan termasuk yang namanya binatang dan makhluk-makhluk yang lain. Sehingga manfaatnya apa? Manfaatnya banyak. Contohnya salah satunya adalah ketika ditanamkan sifat rasa kasih sayang di antara sesama manusia, maka manusia akan berkasih sayang antara yang satu dengan yang lain. Jadi tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada saling mencelakakan, bahkan saling merangkul, saling mengajak, saling mengingatkan di dalam kebaikan, di dalam rasa kebersamaan, karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti larangan dalam ajaran agama Islam untuk membunuh binatang, membunuh kucing umpamanya, atau membunuh binatang-binatang yang lain sebagai bentuk kasih sayang kita kepada makhluk yang lain dan ajaran baik dari ajaran agama Islam. Maka manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ya kucing jadi aman, betul nggak? Kucing jadi nyaman. Coba ayam jadi tenang. Makhluk-makhluk binatang-binatang yang lain jadi nyaman. Walaupun hidup bersatu dalam lingkungan kehidupan manusia, tapi mereka merasa aman, merasa nyaman karena ada apa? Karena adanya rasa kasih sayang daripada manusia kepada binatang. Coba kalau Allah tidak mengajarkan rasa kasih sayang, rasa perhatian, kemudian rasa kasihan terhadap binatang, ya saya yakin binatang ini gak bakal bertahan lama hidupnya. Saat ada binatang mati, Nah, dengan ketenangan dan salah satu manfaat dari ajaran dakwahnya para nabi, para rasul, kemudian disampaikan kepada para ulama sebagai penerusnya, sampailah amanah itu kepada kita, sehingga kita berkasih sayang, saling menjaga, saling memperhatikan, bukan hanya saja dengan kita sesama manusia, tapi dengan makhluk yang lain. Contohnya binatang. Coba kucing jadi enak, beranak banyak. Itu karena apa? Karena ada rasa welas asihnya manusia kepada kucing. Bisa tinggal di rumah, bisa beranak pinak banyak, itu ayam bisa bertelur, itu kan betul itu ya Pak. Hanya kita doakan juga ya pada sehat. Jadi doa kita bukan buat kita manusia saja, tapi binatang juga doain biar pada sehat. Ayam biar pada sehat, biar telurnya banyak. Kalau gimana? Biar telurnya lancar, itu kan rezeki ya. Termasuk binatang-binatang yang lain. Ya maka ketika kita diperintahkan untuk menolong manusia sesama di antara kita, maka menolong binatang pun menjadi suatu perintah Allah. Namanya ada apa namanya?
kucing kecebur gitu. Kayak kita, tapi nama kita tolong. Kita tolong. Karena ajaran Kanjeng Nabi dari ajaran Allah mengajarkan tolong makhluknya Allah ketika dalam satu kesulitan, apalagi karena musibah orang kecebur, gampang. Di apalagi itu kan pasak kuyup pasti yang dikerintah, hilang, dilaki. Nah, walaupun binatang merasa mempunyai Pak, walaupun binatang rasanya punya. Ini jangan jauh-jauh Pak, kucing masuk ke rumah nih contohnya. Bapak Ibu kasih makan dia, gitu. Kira-kira besok datang lagi atau enggak? Datang. Nah, sekali kita bagi, besoknya kita bagi lagi, besoknya kita bagi lagi. Kira-kira nanti dia betah di rumah kita apa enggak? Betah. Kenapa? Karena kasih sayang kita kepada mereka. Ini juga apalagi kita kepada manusia. Makanya Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah sudah diberikan kepada kita. Sambil ngaji kita ada kopinya, tehnya, ada makan. Mulai silakan Pak, jangan dengerin doang nih, makan, biar ada hasilnya. Oh, jadi sudah berapa sifat Nabi, sifat Rasul itu yang Allah titipkan sifat-sifat itu pada mereka. Di antaranya yang paling utama adalah satu kepada sifat sidik. Artinya benar para Nabi para Rasul. Mustahil mereka berdusta. Kemudian yang kedua sifat amanah, artinya dapat dipercaya, tidak mungkin atau mustahil mereka mengkhianati amanahnya. Nah yang ketiga sifat tabligh, artinya menyampaikan, mustahil mereka kitman, artinya menyembunyikan. Gak mungkin mereka para Nabi para Rasul menahan apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah sifat patona, artinya memiliki kecerdasan, memahami segala sesuatu, memahami segala aliyah, dari yang sifatnya dohiriyah sampai kepada yang batiniyah, dari yang nampak sampai yang tidak nampak, gitu. Dari yang kelihatan sampai yang gaib, gitu. Nah, ini memahami hal-hal yang itulah sifat-sifat para nabi, para rasul yang dititipkan oleh Allah, sifat-sifat itu. Wa dalilu ala dalika annahum, dalilnya kenapa para rasul, para rasul, para nabi mereka diberikan sifat oleh Allah, sifat tabligh. Contohnya artinya mereka menyampaikan apa yang datang dari Allah untuk disampaikannya. Annahum lau katamu syai'an, bahwa sesungguhnya apabila mereka menyembunyikan sesuatu yang datangnya dari Allah, mimma umiru bitablighihi, dari hal-hal yang oleh Allah diperintahkan untuk menyampaikannya, tiba-tiba mereka menahan tidak menyampaikannya, lakunna makmurina, yakin dengan demikian Nabi dan Rasul menyembunyikan apa yang mesti disampaikan, kita pun pasti akan diperintahkan dengan perintah yang sama, bitmanil ilmi, untuk menyembunyikan ilmu, untuk menahan ilmu, untuk tidak mengamalkan ilmu. Nah selama ini Bapak Ibu sekalian kita diperintahkan mengamalkan ilmu atau menyembunyikan ilmu? Mengamalkan ilmu. Nah berarti apa? Tablighnya Nabi, tablighnya Rasul sudah sampai kepada kita. Perintah-perintah untuk menyampaikan. Artinya apa? Nabi sudah menyampaikan, Rasul sudah menyampaikan segala macam haliah ilmu. Sehingga kita pun diperintahkan juga untuk menyampaikan haliah-haliah kita. Nah kalau Nabi diperintahkan untuk tidak menyampaikan atau menyembunyikannya, maka kita pun yakin akan diperintahkan untuk menyembunyikannya pula. Tetapi tidak demikian. Para Nabi, para Rasul diperintahkan untuk menyampaikan ilmu, untuk menuntut ilmu, menyampaikan kewajiban untuk menuntut ilmu, menyampaikan kewajiban untuk mengamalkan ilmu, menyampaikan kewajiban untuk merawat ilmu. Karena kalau kita menyembunyikannya, li'anna katimal ilmi, karena sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu mal'unun, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa
Maka semua itu adalah merupakan anugerah Allah yang harus kita syukuri, anugerah Allah yang membawa kepada kita untuk naik derajat lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Karena Allah janji kalau memiliki ilmu, kemudian ilmunya dimiliki dengan dasar keimanan, maka Allah akan naikkan derajatnya lebih tinggi dari derajat orang-orang yang tidak berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan naikkan derajatnya orang yang beriman, Allah akan naikkan derajatnya orang yang memiliki ilmu dengan derajat yang lebih tinggi dibandingkan derajat-derajat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Bisa. Wajibu dan wajib yang tadi yang terakhir. Bihaqi bagi mereka hak para rasul, alaihi bagi mereka para nabi para rasul as-salatu semoga mendapatkan rahmat Allah. Amin. Wassalamu dan mendapatkan keselamatan dari Allah. Al-Fatona itu sifat Fatona. Kalau bahasa kita Fatona itu pintar. Jadi pintarnya para nabi para rasul jadi bukan pintar untuk menteri, tapi benar-benar memiliki kepintaran yang bisa memintarkan yang lain, bisa menjadikan orang lain menjadi pintar, umatnya jadi pintar. Nah pintarnya juga pintar memahami, pintar mengamalkan, kemudian pintar bersyukur terhadap apa yang telah Allah anugerahkan. Wajituha dan adapun lawannya sifat Fatona al-wiladah artinya sifat wiladah artinya bodoh. Wadalilu dan adapun dalilnya ala dalika yang menjelaskan tentang para nabi para rasul tersifati atau memiliki sifat Fatona annahu bahwa sesungguhnya lawin tapat apabila tidak ada anhum daripada mereka al-Fatona sifat kepintaran, sifat kecerdasan, lama qadaru yakin mereka tidak akan mampu ayyuhimu untuk menegakkan mereka hujatan untuk melaksanakan sebuah hujat, sebuah perjuangan al-khosmi untuk mengalahkan para musuhnya. Wa dan adapun lama qadaru ayyuhimu hujatan al-khosmi